Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas hal. Pasti teman-teman juga pernah mendengar istilah ini. Cuma saya akan membahas lebih detail dengan pembagian-pembagiannya. Baik, kita awali dengan definisi. Nah, apa itu hal? Ini di dalam kitab Al-Ajurumiyah dan juga Mutammimah Al-Ajurumiyah. Redaksinya hampir sama, cuma ada penambahan sedikit. Hal didefinisikan sebagai al-halu huwal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati imma minal fa'il au minal maf'ul. Hal adalah isim yang mansub, yang dibaca nasab, bukan marfu, bukan majrur, apalagi majzum. Al-mufassiru yang menafsirkan lima untuk apa saja in bahama yang masih mubham atau belum jelas atau samar, minal hayat dari kondisi atau keadaan, imam minal fa'il baik keadaan fa'il ataupun keadaan maf'ul. Contoh, ini yang gampangnya ya. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan, ya berkendaraan. Nah, mana halnya? Halnya adalah rokiban. Nah, ini hal namanya. Hal dari siapa? Hal dari fa'il itu Zaid. Maka Zaidun ini disebut sahibul hal. Jadi halnya dari fa'il. Nah, i'rabnya teman-teman sudah tahu lah ini. Ja fi'il madhi, kemudian Zaidun fa'ilnya, kemudian rokiban hal. Nah, ini lengkapnya. Dalam Al-Quran, contoh seperti ini kita jumpai misalkan di surat Al-Qasas ayat 21. Fakhraja minha khaifan. Maka dia keluar. Siapa dia ini? Ini sedang membicarakan Nabi Musa. Ya, Musa alaihissalam. Maka dia keluar minha dari kota tersebut. Ya, khaifan dalam keadaan takut. Nah, khaifan ini namanya hal dari fa'il kharaja. Nah, apa fa'il kharaja? Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kemudian hal juga ada dari maf'ul. Contohnya rokibtul farosa musrojan. Rokibtu, aku mengendarai al-farosa, kuda. Musrojan dalam keadaan berpelana. Apa yang berpelana? Nah, keadaan apa nih? Ya, keadaan kuda. Ya, kuda berpelana. Maka musrojan ini adalah hal. Kemudian al-farosa ini sahibul hal. Jadi sahibul hal dari maf'ul. Bukan dari tu. Bukan aku yang berpelana, tapi kuda. Ini contoh hal daripada maf'ul. Nah, ini i'rabnya gampangnya raqibtu ni fil fa'il, farosa maf'ul, musrojan hal. Contoh seperti ini dalam Al-Quran kita jumpai di ayat ke-79 surat An-Nisa. Wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami mengutus Muhammad untuk manusia rasula, ya, sebagai rasul. Rasula ini hal, karena ini isim nakirah datang setelah ma'rifah itu ka. Ya, ka ini sahibul halnya. Jadi sahibul halnya dari maf'ul, karena ka ini adalah maf'ul. Nah, itu definisi dan contoh hal secara ringkas. Sekarang ke pembagiannya. Hal sebagaimana naat yang sudah kita pelajari, ini juga ada dua. Ada mufrad dan ada ghairu mufrad. Mufrad contohnya yang barusan saya sajikan itu ja'a Zaidun rakiban, rakibtul farasa musrojan. Nah, ini contoh hal mufrad. Apa itu hal mufrad? Hal satu kata. Menggunakan satu kata. Baik isim mufrad, isim tasniyah ataupun jamak. Yang jelas satu kata. Rakiban atau musrojan ini satu kata. Ini namanya hal mufrad. Nah, ini gampang ya. Kemudian ada juga ghairu mufrad. Ghairu mufrad berarti bukan satu kata. Nah, ini ada dua, ada jumlah dan ada syibhu jumlah. Nah, jumlah ini ada dua, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Nah, kemudian syibhu jumlah juga ada dua, ada jarun wa majrur dan juga ada dzarf. Nah, ini kita lihat contohnya satu-satu. Pertama, hal jumlah ismiyah. Apa contohnya? Contohnya, zahabtu ilal bahri amwajuhu aliyatun. Nah, yang saya berikan warna merah ini adalah hal. Dia dari jumlah ismiyah, amwajuh mubtada aliyatun khobar. Nah, ingat, untuk hal jumlah ini, baik ismiyah atau fi'liyah, ini harus memenuhi beberapa syarat. Lihat ini. Syaratnya, satu, sahibul halnya
harus isim ma'rifah. Nah, bukan hanya di jumlah ya, memang di mufrad juga sahibul hal harus ma'rifah. Yang kedua ba'dahu jumlah. Nah, setelah isim ma'rifah ini atau setelah sahibul hal ini dalam bentuk jumlah. Amwaju aliyatun ini jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kemudian yang ketiga wujud robit. Ada robit, ada pengikat ya, baik dalam bentuk domir ataupun huruf waw hal. Domir nanti kembali kepada sahibul hal. Kemudian yang ketiga ijabatu soal kaifa. Nah, hal tersebut atau jumlah tersebut itu menjawab pertanyaan kaifa. Nah, kita lihat satu-satu di sini apakah memenuhi keempat syarat atau tidak ya. Pertama isim ma'rifah. Sahibul halnya isim ma'rifah. Mana sahibul halnya? Nah, sahibul halnya adalah al-bahri. Nah, ini ma'rifah bukan ma'rifah karena ada alif lamnya. Yang kedua ba'dahu jumlah. Setelah isim ma'rifah ini jumlah. Nah, ini amwaju aliyatun. Nah, ini terpenuhi syarat ini karena ini jumlah isimnya. Amwaju mubtada aliyatun khobar. Kemudian yang ketiga wujud robit. Ya, ada robit. Mana robitnya? Di jumlah yang kedudukannya fi mahalin nasbin hal ini. Robitnya adalah domir dalam bentuk domir. Domir ini kembali kepada sahibul hal. Ya. Dhahabtu ilal bahri amwajuhu aliyatun. Sehingga ada robitnya ya. Kemudian yang ketiga ijabatu soal kaifa. Jadi kalau ditanya bagaimana keadaan laut ketika kamu berkunjung ke sana, jawabannya dhahabtu ilal bahri amwajuhu aliyatun ya. Aku pergi ke pantai atau ke laut. Keadaan laut saat itu bagaimana? Amwaju aliyatun, gelombangnya tinggi, gelombangnya naik. Contoh kedua, paham nggak? Yang ini paham ya? Yang kedua, ja'a Zaidun wa syamsu tatlu. Ya, ja'a Zaidun wa syamsu tatlu. Zaid datang ketika matahari muncul, ya, terbit. Isim ma'rifah, ya, sahibul halnya isim ma'rifah mana? Ada ini, Zaid. Terpenuhi satu. Yang kedua bahwa jumlah ini syamsu tatlu. Ini jumlah ismiyah, yang mubtada khobar. Khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah tatlu'u. Kemudian ada fa'il mustatir di sini ya, dari domir mustatir takdirnya hiya. Kemudian pada jumlah ini sudah, kemudian wujud robit. Robitnya mana ini? Robit ini seperti yang saya katakan tadi, bisa domir, bisa juga waw, namanya wahal. Maka di sini waw sebagai robit. Kemudian ijabatu soal kaifa. Ketika ditanyakan kaifa, bagaimana keadaan ketika kamu ketika kamu datang, ketika Zaid datang, maka jawabannya ja Zaidun wa syamsu tatlu. Ini menjawab. Nah, waw di sini ini artinya apa? Artinya id. Ya, ketika. Jadi kalau ada waw bermakna id, maka dia namanya waw hal. Waw hal ya. Ini robitnya waw saja. Yang ketiga, lihat yang zurul ab, ya, yang zurul abu ila atfalihi hum yal'abun. Bapak melihat anak-anaknya dalam keadaan mereka bermain. Isim ma'rifah daripada sahibul halnya mana? Atfalihi, ya, ini ma'rifah ya karena dimudhofkan kepada isim ma'rifah yaitu domir. Yang kedua ba'da jumlah wahum yal'abun. Nah, ini sudah terpenuhi. Wujud robit, ada robit, ada robitnya mana? Wahum, ada dua. Hum domir, ya, domir yang kembali ke atfal, dan waw. Ini boleh dua-duanya ya, jadi waw dan domir sebagai robit. Kemudian ijabatu soal kaifa, ini juga terjawab. Bagaimana keadaan anak-anak ketika Bapak melihat mereka? Wahum yal'abun, ya, keadaan mereka sedang bermain. Nah, itu jumlah ismiyah. Jadi hal dari jumlah ismiyah. Yang berikutnya hal dari jumlah fi'liyah. Contoh, ja'a Zaidun yatabassamu. Zaid datang dalam keadaan tersenyum. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya Zaid. Nah, ini isim ma'rifah, terjawab. Halnya ba'da jumlah, yatabassamu, ini jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Yatabassamu. Fi'il dan fa'il. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kemudian wujud robit. Robitnya ini huwa. Ini robit, yaitu fa'il dari yatabassamu. Apa fa'ilnya? Ini dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kemudian ijabatu soal kaifa. Kaifa, bagaimana keadaan si Zaid ketika datang? Ja'a Zaidun yatabassam, ya, dalam keadaan tersenyum. Terjawab ya. Empat syarat ini di contoh ja'a Zaidun yatabassam. Itu contoh hal daripada jumlah fi'liyah. Berikutnya hal dari syubuh jumlah jar majrur. Contoh, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia keluar. Siapa dia keluar? Ini Qarun ya. Maka dia atau Qarun ini keluar ala qaumihi kepada kaumnya fi zinatihi dengan perhiasannya, dengan kemegahannya.
Nah, ini fi zinatihi jar majrur ya, jar majrur, zinati mudhaf hi mudhafun ilaih. Nah, ini sahibul halnya qaumihi ini isim ma'rifah, qaumihi isim ma'rifah. Setelah isim ma'rifah syibul jumlah fi zinatihi ya. Nanti muta'alliq bi mahdzufin, istaqar atau mustaqir atau kain. Nah, itu sudah biasa ya, sudah kita bahas berkali-kali. Yang jelas ini jar majrur ini fi mahalli nasbin hal, dia hal ya. Posisinya sebagai hal. Nah, kemudian robitnya mana? Robitnya tidak ada robitnya. Untuk hal syibhu jumlah ini baik jar majrur atau dzaraf ini tidak ada robit. Kemudian yang dzaraf, contohnya, ro'aitu aku melihat al-hilala, hilal. Ya, apa hilal? Bulan. Bainas sahabi di antara awan. Mana sohibul halnya? Nah, ini al-hilal, al-hilala, ini maf'ul ya. Nah, ini isim ma'rifah. Dan baina ini dzaraf as-sahab, kemudian mudhaf as-sahabi mudhafun ilaih. Yang jelas baina sahabi ini adalah hal-hal syibhu jumlah. Robitnya mana? Tidak ada robit ya. Untuk jar majrur atau dzaraf itu tidak ada robit. Nah, tapi sohibul halnya tetap harus ma'rifah. Pokoknya jumlah atau syibhul jumlah yang datang setelah isim ma'rifah maka dia hal, di rob sebagai hal. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang belum paham tanyakan. Nanti akan saya jawab di kolom komentar seperti biasa ya, dialog. Begitu juga kalau ada masukan atau ada yang mengkritik, silahkan juga ya. Biasa aja kita belajar. Nanti kita dialog di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.